hari Kamis. Yeay. Kamis manis karena kita pakai baju warna kuning. Kalau kuning selalu manis. Harus ada S-nya. Kuning Manis. Ada suara siapa? Bukan suara kita doang nih. Ada Uni. Selamat pagi Uni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Sebulan di sini. lebih. Uni kan ke Padang nggak ngajak-ngajak Mami sama Mici. Padahal kita udah siap sama koper Uni. Oh iya. Kita tuh udah izin sama suami 3 bulan ke Padang. Mami Ci, pagi ini kita akan ngobrol barengan sama Uni mengenai temanya adalah anak suka menyendiri, apakah itu pertanda antisosial? Iya, itu akan kita bahas kira-kira sebelum kita mengarah ke antisosialnya Uni ya. Sebetulnya sosok si anak yang suka menyendiri ini adalah bawaan lahir, genetik, lingkungan atau gimana ya Uni? Ya, Kira-kira. Sebenarnya banyak faktor juga ya yang menyebabkan anak suka menyendiri ya. Memang ada tipe-tipikal anak yang senangnya menyendiri gitu ya. Anak-anak yang introvert, anak-anak yang pendiam kayak gitu kan. Biasanya mereka lebih senang ya untuk bermain sendiri gitu. Di kamar gitu ya. Tidak punya banyak teman ya. Paling mereka punya teman 1 atau 2, tapi mereka tuh udah bahagia gitu ya, bisa melakukan kegiatan mereka sehari-hari gitu. Kadang-kadang anak-anak yang suka menyendiri itu kan anak-anak yang cerdas juga ya, mereka ngulik sesuatu gitu ya, main game atau mereka bikin project-project tertentu gitu kan dengan sendiri gitu ya, belum Dan itu nggak mau diganggu orang kan? Nggak mau diganggu orang biasanya. Jadi aja. akhirnya mereka menghabiskan waktunya sendiri kan gitu kan. Tapi ada juga anak-anak yang penyendiri ini karena hal-hal tertentu ya, misalnya biasanya nih misalnya anak-anak ini biasanya dia ceria gitu ya, dia biasa aja misalnya masih bisa bergaul dengan teman-teman. Tiba-tiba nih dia jadi tiba-tiba pendiam gitu ya, tiba-tiba nggak suka keluar, suka menyendiri. Nah ini pasti ada sesuatu nih gitu kan. Nah itu yang harus diwaspadai. Yang gitu tadinya ya. cheer up, tiba-tiba langsung diam. Nah begitu. Jadi ini banyak hal juga, bisa terjadi trauma-trauma tertentu atau pengalaman-pengalaman menyakitkan buat mereka gitu ya. Waduh. Atau juga pola asuh dari keluarga yang salah kayak gitu kan, itu juga bisa gitu. Atau misalnya mereka udah sekolah kemudian terjadi perundungan atau bully di sekolah misalnya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang harus kita waspadai ya. Si antisosial ini kan berarti sesuatu yang kurang baik gitu ya pada anak. Iya, artinya supaya anak tidak jadi antisosial berarti kan harus kita dampingi jadi ya. kalau misalnya anak menyendiri itu berarti ada sesuatu gitu ya. Kalau biasanya anak itu tidak seperti itu gitu, bukan tipikal anak yang pendiam atau anak yang introvert gitu kan, tiba-tiba dia menyendiri gitu. Tapi beda ya kalau misalnya anak antisosial itu kan konotasinya lebih negatif ya. Antisosial itu artinya mereka nggak suka bersosialisasi atau dia berlawanan dengan sosial, misalnya membuat hal-hal yang tidak sesuai, misalnya kriminalitas atau apa, itu semuanya itu konotasinya antisosial gitu ya. Atau misalnya membuat seperti kerusuhan misalnya, itu namanya antisosial gitu ya, pencurian kayak gitu, perkelahian. Nah, itu sebenarnya antisosial kayak gitu kan. Tapi yang kalau yang si penyendiri biasanya itu bukan antisosial ya, artinya tidak bisa dua hal yang berbeda gitu ya. Itu Mami ternyata memang harus kita mengerti dulu definisi dari si antisosial dan menyendiri. Sebetulnya Uni, gejala-gejala antisosial ya yang dilihat di usia anak-anak itu dari usia berapa Uni dan apa gejalanya? Biasanya udah mulai kelihatan tuh saat anak masuk sekolah ya, masuk sekolah gitu ya. Jadi di situ kelihatan kalau misalnya anak ini suka nentang gitu ya, kemudian suka ngegangguin teman-temannya kayak gitu ya, suka bikin rusuh lah di keisengan misalnya awalnya diiseng-iseng dulu gitu kan. Nanti lama-lama dia misalnya kalau perilakunya itu nggak diperbaiki gitu, nggak dapat perhatian dari orang tua. Biasanya sih anak-anak ini adalah anak-anak yang kurang perhatian gitu ya. Misalnya contoh ada ya kasus yang ini
Misalnya di rumah tuh ibunya terlalu hemat mungkin ya, ngasih jajan anaknya. Udah nggak usah jajan itu, udah nggak usah jajan banyak, cuma ngasih jajannya dikit gitu. Padahal dia pengen ya namanya anak-anak lah ya, lihat pengen temannya es krim, pengen apa gitu ya. Jajan, dia pengen jajan, biar nanti jajan lagi gitu. Akhirnya apa? Dia nyolong kayak gitu ya, ngambil karena ingin lebih. Karena lebih itu gitu kan. Nah, ini perilaku ini nggak diperbaiki, nggak dibiarkan saja sama orang tua gitu kan. Akhirnya keterusan gitu kan. Pada saat dia udah sekolah, di kantin dia nyompot makanan, ngambil aja. Misalnya ketahuan sama ibu kantin kan dia dimusuhin gitu ya, dimarahin. Itu termasuk salah satu gejala anak mengalami antisosial. Iya, artinya kan perilakunya terjadi negatif gitu kan. Karena gitu. tidak ada perbaikan. Begitu ada gejala yang aneh tuh dibiarin sama orang tuanya. Ada jadi perbaikan. kemudian belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain, misalnya berkelahi dengan teman-temannya gitu. Akhirnya dia anak ini kan nggak disukai oleh banyak orang, banyak teman gitu. Akhirnya dia kan sendiri gitu kan. Ini mah gejala-gejala keseharian anak-anak ya, yang energinya berlebih itu biasanya seperti itu kan. Jadi memang kesana kesini riwah cari perhatian, kadang-kadang berantem tadi gitu. Mamici menggarisbawahi yang kata-kata Uni. Begitu ada kejadian yang kurang enak, harusnya langsung diperbaiki. Nah, itulah peran kita sebagai ibu. Tapi Uni sayangnya kadang orang tua itu masih justru menyalahkan anaknya. Jadi ketika anaknya seperti itu ya berperilaku negatif, malah dimarah-marahin. Itu ya perasaan mama tuh betul. Ya gitu akhirnya perilakunya makin jadi, bukannya makin berhenti. Nah gitu itu masalah ya, klasik gitu yang terjadi di Indonesia. Memang sebagian besar seperti itu. Makanya parenting tuh sekarang digencarkan untuk menyehatkan ibunya dulu. Iya. Setuju. Jadi Uni ketika ibunya mendapati anaknya berperilaku negatif lah anggap ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, artinya di sini ibu kan harus sensitif ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang misal laporan dari guru atau dari teman-temannya gitu ya, artinya kita terima dulu. Kan banyak orang tua tuh nggak nerima gitu Deny ya. Mengelak. Enggak kok, anakku nggak kayak gitu kok. Anak aku kan, baik, pendiam. Lebih lagi kalau kayak gini, enggak sih anak aku tuh baik kayak aku. Oh my god, talk to the hand. Nah itu masalahnya kan gitu. Kadang kita nggak bisa menerima. Mami, ayo gitu kita jangan ngeles. Ngedeny ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada laporan, ada tentang anak kita, ya kita terima dulu gitu ya. Nanti kita kemudian kita cari, ya benar nggak informasi ini. Kita perhatikan anak kita sehari-hari seperti apa di rumah atau di sekolah. Kita tanya temannya, kita tanya ibu gurunya, misalnya seperti itu kan. Kalau memang salah gitu ya, nah kita pendekatan lah ke anak gitu ya. Yang kita kadang-kadang orang tua tuh juga langsung emosional ya, emosi, langsung marah-marahin anaknya. Kadang gitu depan kan. orang marahinnya Kadang juga. depan orang. Apalagi Nah, anaknya kalau lebih dari 2 ya, ibunya pusing. Aduh, yang satu nangis, yang satu masalah di sekolah, yang satu masalah di rumah. Nah, belum ibunya sama bapaknya masalah. Curhat Bu ya.